Kalau kita terus menghujat orang-orang itu terus menerus kita hujat orang itu, maka akan berbalik kepada kita. Itu yang berbahaya. Jadi hati-hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita yang masih viral hingga saat ini yaitu pasangan suami istri yang meninggal dunia akibat kecelakaan di ruas tol Jombang kilometer 672 pada Kamis 4 November 2021. Selain pasangan suami istri, 3 orang penumpang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan tunggal tersebut diduga terjadi akibat sang sopir yang mengantuk. Namun ada juga yang beranggapan karena kelalaian dari sang sopir yang mengemudi di atas rata-rata disertai menggunakan ponsel saat mengemudi. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Pada kesempatan hari ini kita membahas sesuatu yang sudah jamak disampaikan para tokoh-tokoh agama tentang keyakinan bahwasanya segala sesuatu itu jodoh, rezeki, maut sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Thumma afawna, thumma afawna, afawna, thumma afawna. Apa yang harus kita lakukan terhadap sesuatu yang sudah terjadi? Maafkan, apapun itu. Menyakitkan memang, kehilangan orang yang kita cintai, dikhianati dan lain sebagainya, menyakitkan. Tapi thumma afauna, thumma afauna, kemudian kami memaafkan. Allah saja memaafkan. Kenapa kita tidak memaafkan? Terlepas saudara kita Jody Tubagus atau Tubagus Jody, itu drivernya Vanessa sama Bibi yang sudah kita kenal bersama. Kelalaian, main handphone ataupun ngantuk di jalanan itu hanya sebab. Oleh karenanya ini pelajaran untuk kita semua. Kematian tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa memilih cara kematian yang diridhoi. Artinya apa? Bukan berarti yang meninggal dalam kecelakaan itu tidak diridhoi Allah, bukan begitu aturan mainnya. Apapun kondisi kematianmu, apapun kondisi kematian kita, sakaratul mautnya kita, apapun itu kondisinya, asalkan lisan kita berzikir, lisan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka hakul yakin, husnul khotimah. Di situ letaknya. Jadi tidak masalah mati di jalan, wafat di jalan, wafat tergelincir di kamar mandi, wafat karena sakit. Yakinlah itu semua sudah ketetapan Allah. Tidak akan datang satu musibah tanpa izin Allah. La yasribu su'a ilallah. Itu dia poinnya. Jadi hentikan hujat-menghujat terhadap drivernya Vanessa, yaitu Tubagus Jody atau Jody Tubagus. Hentikan menghujat beliau, nggak ada faedahnya. Sekarang mari kita lihat ke depan, siapa anaknya? Gala Sky Ardiansah. Bagaimana itu anak bisa dirubah dengan baik oleh ahli waris ataupun kerabatnya. Nah, bagi netizen yang mau simpati silakan sumbangsi baik rezeki yang berlebihan. Itu yang lebih tepat. Memang lagi tren Indonesia kita ini hujat menghujat
tanpa dasar yang kuat. Tidak boleh hujat menghujat. Mengkritik boleh, menghujat tidak boleh. Tidak bisa kita salahkan saja si drivernya Vanessa tersebut. Tidak bisa. Nggak boleh. Kenapa? Kalau mau cari salah dan sebab muasalnya, cek lagi tol itu. Apakah jalan tol itu sudah memenuhi standar? Nah ini penting ini. Jangan kita salahkan driver atau pengguna jalan. Cek lagi. Apakah tol memenuhi standar keamanan, kenyamanan dalam berkendaraan? Dicek dulu. Aspalnya, bentuk pengkolannya, rambu-rambunya, bila kecepatannya overlap bagaimana mobilnya, apakah sudah ditulis dengan spanduk yang besar, kecepatan maksimal sekian, hilangkan bermain gadget atau handphone sedang berkendaraan. Jadi fasilitas tol tersebut harus dikritisi juga. Jangan sampai kita menyalahkan pengguna. Bisa jadi tolnya tidak memenuhi standar internasional tentunya. Nah ini kan gak ada yang tahu. Kita sudah mengklaim seakan-akan tol sudah sempurna saja. Tidak, belum tentu. Ingat ya, ini negara 62 ya, alias Republik Indonesia. Sudah jamak, sudah terbiasa ya. Namanya sunat menyunat itu. Paham maksud kami ya? Artinya jalan tol yang tadinya semen atau betonnya atau semen betonnya itu harus 90%, hanya diberikan 70%. Bisa saja. Ya begitu memang orang 62. Indonesia seperti itu, kalau nggak mensunat, nggak enak. Ya, bikin rumah contohnya. Nah, rumah harusnya pakai asbes, atau harusnya pakai genteng. Gentengnya genteng tertulis A, ya, kualitas A, genteng yang betul-betul berkelas. Tapi fakta di lapangan dibeli genteng kualitas E. Itu Indonesia sudah jamak. Jadi jangan buru-buru menjustis. Memang salah drivernya. Kita dapat kabar ataupun yang viral bahwasanya beliau main HP, kecepatannya di atas rata-rata. Nah, memang salah kalau itu yang benar adanya. Tapi tidak menjadikan kita untuk menutup mata. Ada faktor X lainnya, yaitu tadi seperti sudahkah jalan tol ini memenuhi standar keamanan internasional yang sudah disepakati secara internasional? Sudahkah? Nah, itu dicek dulu. Karena kan kejadian kecelakaan di tol bukan sekali dua kali. Dan memakan korban bukan dari kalangan artis saja. Kalangan artis saja yang terpublikasi. Coba yang truk-truk, ya, mobil orang awam, ya, rombongan yang ibu-ibu pengajian yang meninggal di tol, mana pernah mau diviralkan? Yang korban-korban rakyat jelata mana mau diviralkan? Nah, yang kebetulan artis public figure gini mencuat ke permukaan. Jadi harusnya dicek dulu. Di tol tersebut berapa kali kejadian kecelakaan selama sebulan? Nah, itu barometernya di situ. Kalau misalnya 1 bulan cuma sekali, oke lah, fine, berarti tolnya aman. Berarti pengendaranya yang salah. Tapi kalau 1 bulan ada 15 kecelakaan atau 20 kali kecelakaan dan itu wafat, meninggal orangnya, nah ini nggak beres. Something wrong di jalan tol tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Whatever, apapun itu. Tsumma afawna. Kemudian kami memaafkan, kata Allah. Allah saja memaafkan. Mari kita maafkan saudara Tubagus, drivernya Vanessa. Tapi jangan lupa, behind the skin, ya, ada permainan di balik layar kehidupan ini. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya harus kita pahami bersama. Mengkritisi seperti yang kami katakan tadi, tolnya itu coba dikoreksi lagi. Sudah benarkah itu? Apakah memenuhi standar keamanan? Nah, kalau mengkritisi, drivernya juga dikritisi. Dan satu hal yang harus kami ingatkan kepada kita semua, driver juga manusia, ya. Driver juga manusia. Manusia kan beliau-beliau itu. Terkadang kan kita tidak. Sekedar kasih gaji tiap bulan 3 juta, 4 juta, katakan seperti itu. Habis itu lepas tanggung jawab. Bukan seperti itu caranya. Ketika kita di driverin ataupun disopirin sama seseorang, apakah itu karyawan kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita, nyawa kita ada di tangan para sopir. Terminologi manusia ya, konteksnya manusia ini. Nanti kalau ada Allah lain lagi ceritanya.
yang sudah diajarkan oleh Nabi mulia kita, Nabi terhormat kita, Nabi agung kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dicontohkan. Kalau naik kendaraan itu bagaimana, keluar dari rumah bagaimana. Tidak perlu bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Apalagi naik pesawat. Ya, langsung doakan, ya Allah lindungi semua kru, pilotnya, yang ada di pesawatnya, penumpang lainnya, ya Allah, dan diriku ya Allah, agar selamat dalam perjalanan. Harus ada yang mendoakan seperti itu, satu orang saja. Maka insya Allah dalam perjalanan akan dilindungi oleh Allah. Nah, tetapi kembali lagi tadi, jodoh, rezeki, maut sudah ditetapkan Allah, nggak bisa kita hindari. Kuncinya sederhana di situ. Makanya jangan pernah bosan berdoa, jangan pernah bosan bersedekah ketika jenengan di jalan raya. Jalan, tiba-tiba kerentak hati. Wah, ada bakso di sana. Batin bilang suruh beli itu bakso. Dengan cuek, nggak mau peduli. Alah, nggak usah. Harusnya mampir ke tempat tukang bakso itu. Karena dia sudah berdoa sama Allah. Ya Allah, hari ini kok sepi banget, belum ada penglaris, ya Allah, berikan aku penglaris satu orang saja. Nah, dilalah jenengan digerakkan Allah untuk jadi penglaris orang tersebut. Nah, ketika jenengan membeli bakso tersebut, maka rezeki jenengan ditambah oleh Allah, umur jenengan berfaedah, diperpanjang umur jenengan dan bermanfaat untuk umat. Tuh, rahasianya di situ. Thumma al-fauna. Kemudian kami memaafkan. Maafkan drivernya Vanessa. Jangan kita hujat, jangan kita bully lagi. Hentikan semua itu. Beri kesempatan beliau untuk mengintrospeksi diri. Dan ingat, ada namanya sunatullah. Kalau kita terus menghujat orang-orang itu terus menerus kita hujat orang itu, maka akan berbalik kepada kita. Itu yang berbahaya. Jadi hati-hati. Kalau jenengan masih suka bawa mobil, suka naik motor jalanan, jangan pernah menghina orang yang jenengan tidak paham. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kejadian yang sebenarnya hanya Allah yang maha mengetahui. Kita hanya spekulasi berdasarkan informasi-informasi yang beredar di media massa. Jadi hentikan menghujat, hentikan menghakimi siapapun. Terkhususnya yaitu Bagus, drivernya Vanessa. Hentikan menghujat beliau. Sudahi. Karena itu bisa berbalik kepada diri Anda dan keluarga Anda. Jangan seperti itu. Karena tidak ada orang yang mau mati konyol. Tidak ada orang yang mau meninggal dunia dalam keadaan naik mobil. Tidak ada. Maunya sampai di tujuan selamat. Jadi rumusnya di situ. Kalau beliau kepingin wafat, itu hanya orang udah nggak waras. Beliau pengen selamat. Cuman karena jiwa mudanya sedikit tergelitik. Tapi kembali lagi semua sudah ditetapkan oleh Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi.